Nyari lantaran, nyari lantaran kalau udah campur dia nyari mungkin lantaran. Ulun iya banyak nih lantaran. Mungkin lantaran. Bon mau lagi? Mulai Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla sirin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali setiap malam Kamis pengajian rutinan. Semoga ngaji ini mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan membacakan surat Yasin ayat 20, di mana ini nantinya keterangan ini nanti masuk ke doanya Nabi Isa alaihissalam. Karena doa ini insya Allah doa mujarab, artinya doa yang dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini di surat Yasin ayat 20 sampai 21. Wa ja'ah wis teko, sudah datang, min aqsal madinati sangken arah-arai ujung-ujungi kota. Sopo sing teko? Rajulun, orang laki-laki. Yas'a, kang jembar sopo rajul. Kala ngandika sopo rajul? Ya qaumi, he kaum, wahai kaum. Ittabi'u ayo manuto sira kabeh al mursalina ing wong kang den utus. Jadi surat Yasin ini menerangkan ayat 20 ini sudah datang dari pojoknya kota. Min aqsal madinati ini di surat tafsirnya surat Yasin ini ada kitab namanya Tafsirul Yasin. Ini ditafsir. Di kota itu ada seorang rajul, ada seorang laki-laki. Ini di sana disebut dua utusan, dua rajul. Kalau di sini rajulun. Ini mufrad. Satu rajul. Kalau di tafsirnya surat Yasin ini ada dua. Itu sebenarnya bukan Nabi Isa. Sebenarnya ini utusan Nabi Isa alaihissalam. Sudah datang dari kota. Siapa yang datang? Rajulun, orang laki-laki. Orang laki-laki itu berkata, wahai kaum, ya kaum, wahai kaum, ittabi'u ayu, ikutlah kamu semua al-mursalinah kepada orang yang diutus. Maksudnya kepada Nabi Musa waktu itu. Ini tafsirnya. Lah orang dua ini waktu itu kalau dibawa kitab tafsir Yasinnya enak dibaca. Orang dua ini mengajak kepada kaum itu, waktu itu ada satu kerajaan di mana rajanya itu mempunyai anak gadis yang sudah mati 100 tahun. Ini ceritanya. Mati itu lalu raja berkata,
wahai rojul, kalau kamu utusan Nabi Isa, maka anak saya yang 100 tahun itu mati, monggo dihidupkan kembali. Itu ditafsirnya, wajah amin aksal mati madinati rajulu yas'a qala ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun. Ini. Lalu si rajul ini, si laki-laki ini berkata, di mana anak kamu itu? Kuburannya. Lalu sang raja memberitahu, kalau anak saya nanti betul-betul hidup dan berkata kepada saya akan masuk Islam. Katanya si raja. Karena rojul ini utusan Nabi Musa untuk anut kepada agamanya Nabi Isa waktu itu. Lalu si rojul ditanya lagi, minta apa kamu nanti? Nah ini jawab, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Waktu si raja ini ada di kuburan anaknya itu, maka si rajul bilang, wahai raja, mana yang saya akan hidupkan? Padahal ini utusan, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isanya, utusan Nabi Isa. Rosorona diutus kepada raja itu untuk menyampaikan agama yang benar itu waktu itu agamanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu dengan kata si rajul ini berkata, wahai mayit, wahai anaknya raja yang mati ini, ayo kum biidnillah. Kalau Nabi Isa itu dengan kata biidnillah. Tapi kalau si Abdul Qadir Al-Jilani bukan biidnillah. Di manakib itu biidni. Hebat si Abdul Qadir ini. Lebih hebat si Abdul Qadir daripada Nabi Musa. Soalnya Nabi Isa kum biidnillah. Wahai mayit, wahai orang mati, berdirilah. Biidnillah, dengan izinnya Allah. Lalu anaknya sang raja ini berdiri, tanya jawab. Itu banyak ceritanya, Pak. Tanya jawabnya ini, apakah kamu disiksa, apakah kamu begitu, banyak ini. Ceritanya di tafsir Yasin. Maka si rajul ini berkata, ittabi'u. Nah, di dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u ayu anutu sira kabeh man ing wong la yas'alukum sing ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh ajron ing upah. Ini yang harus dianut, yang harus diikuti orang yang tidak meminta-minta, yang tidak meminta bayaran. Lain dengan zaman sekarang. Mohon maaf, bukan semua. Zaman sekarang kalau nggak disalami amplop, Pak, ini kadang nggak mau. Ogah. Ini. Tapi di sini ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ayo, ikutlah kamu semua pada orang yang tidak mengharapkan, yang tidak meminta upah. Wahum utawi wong iku, wong akeh iku muhtadun, wong kang podo memberi hidayah, memberi petunjuk. Ini yang harus kita ikuti. Nah ini di dalam surat Yasin ini menerangkan di ayat 20 sampai 21 itu bahwa utusan Nabi Isa ini mengajak untuk ikut kepada orang yang tidak jaluk upah, yang tidak meminta upah. Itu lain dengan orang bekerja, Pak. Kalau bekerja ya harus dikasih upah. Nah, Mas Faru kerja MBG ya digaji.
Ya Pak Haris kerja apa ngangkut air Pak Haris ya, ya digaji, ya diupah. Tapi untuk orang muhtadun yang mengajak kepada jalan Allah, mohon maaf, jangan sampai meminta upah. Ini ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau tukang pijat, ya minta upah Pak Haris. Iya selamat. Ini maksudnya ayat ini. Jadi ayo kita melihat atau berpikir siapa yang kita anut ini, siapa yang kita ikuti ini. Sehingga di kitab Syamsul Mu'ariful Kubro ini dipelajari, diajarkan suatu doa yang mustajabah. Doanya ini doanya Nabiullah Isa alaihis salam. Ini kalau sampian belajar doa ini, insya Allah mustajabah. Kalau sampian mempunyai doa ini seperti Nabi Isa alaihis salam. Ini keterangan di kitab Syamsul Mu'arif Kubro halaman 147. Ini halaman 147 menerangkan ini, sampian nanti bisa ditulis atau bisa diamalkan karena doa ini doanya Nabi Isa alaihissalam waktu menghidupkan orang mati. Saya bacakan ini karena ini merupakan suatu ilmu yang sangat dahsyat karena berkaitan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun waruya anhu du'a'u mujarribun. Utawi iku fasal waruyah dan diceritakan anhu sangking kitab opo du'a'u mujarribun, doa yang mujarrib, doa yang mujarrabah, doa yang diterima oleh Allah. Ini sampian bisa berdoa ini insya Allah karena doanya Nabi Isa ini. Karena wis ono sopo Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yuhyi kang nguripaken sopo Nabi Isa bihi kalawan doa ini al mauta eng wong mati. Jadi doa ini, doanya Nabi Isa ini waktu Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ini berdoa ini Pak Haris. Ini kalau mohon maaf, kalau Pak Haris belajar perdukunan seumpama pertabiban, bukan pertabiban, ini monggo dengan doa ini. Insya Allah. Karena ini doanya Nabi Isa alaihissalam waktu menghidupkan orang mati. Ini tidak sembarang orang tahu Pak Haris kalau nggak ngaji ini. Ini doanya orang-orang tertentu, artinya orang-orang yang sampai kepada ilmunya Nabi Isa. Ini doanya, saya baca nanti. Faida arottah tekalani ngarepno sapa sira antad'u eng nyinto doa sampian semua bihi kalaban doa tusolli maka solata sira kabeh as-subha eng salat subuh. Jadi dikala sampian mengharapkan doa ini, maka sampian ini harus tusolli melakukan sholat subuh. Ini ingat sampian ini nanti, makanya saya nanti akan masukkan YouTube, terus ini saya tulis biar tidak hilang. Biar tidak buka lagi Pak, karena halamannya surat kitab
Syamsul Ma'arif ini banyak Pak ini Pak. Tebal ini. Segini. Biar nanti tidak hilang saya akan tulis. Tusolli as-subhah. Salat subuh. Setelah itu wa kul anta jalisan. Wa kul anta jalisun. 100 marrotan. 100 kali. Jadi setelah sholat subuh sampian duduk baca 100 kali. Apa bacaannya ini? Ini. Allahur Rahmanur Rahim. Ini inti. Intinya doa ini. Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Allah yang memberi kasih sayang ke alam semesta ini. Rahmanir Rahim. Kalau di hakikatnya memberi kasih sayang ke ibu, Rahman memberi kasih sayang ke bapak, Rahim memberi sayang ke ibu. Sehingga terjadi energi seksual. Kalau hakikatnya seperti itu. Tapi di sini doanya Allahur Rahmanur Rahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doanya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka sampean itu mohon maaf, siapapun yang jadi tabib, siapapun yang jadi dokter, tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tidak bisa menghilangkan penyakit. Ini doanya Nabi Isa alaihissalam. Allahur Rahmanur Rahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini keterusannya. Allahumma inni as'aluka ya qadimu, ya daimu, ya faridu, ya watiru, ya ahadu, ya somadu, ya hayyu, ya qayyum, ya dal jalali wal ikram. Wa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wa as'aluh ma syi'ta fa illam yastajibu laka. Ini doanya Nabi Isa alaihissalam. Ini, jadi intinya itu di Allahur Rahmanur Rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi berdoa Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhanku, inni setemeni ingsun, as'aluka nyuwun sapa ingsun, meminta saya pada ajunan ya Allah. Lalu menyebut ya qadimu, ya daimu, ya faridu, ya watiru, ya ahadu, ya somadu, ya hayyu, ya qayyum, ya dal jalalul ikram, seterusnya. Fa in tawallu faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini monggo. Harus kapi. Lah iya, ini kan yang ditulis oleh Imam Ahmad Al-Buni ini. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka ya qadimu, ya faridu, ya watiru, ya ahadu, ya somadu, ya hayyu, ya qayyum, ya dal jalali wal ikram. Ini artinya mohon maaf,
sampian ini ya monggo kalau ingin, tapi kalau nggak ingin ya nggak apa-apa. Karena ini saya hanya membacakan. Ana qori'un wa antum sami'un innal huda hudallah. Ini saya dulu waktu ngaji kepada Yai tetap membacakan ana qori'un. Saya yang membaca. Wa antum sami'un, dan kamu sekalian yang mendengar. Innal huda hudallah, petunjuk dari Allah. Ini jadi sampian mengerti, sampian ingin, sampian bagaimana terserah Allah. Saya hanya membaca dan sampian semua mendengarkan. Kalau sampian menginginkan, ayo monggo tulis, ayo amalkan, insya Allah. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Karena di dalam doanya ini Allahur Rahmanur Rahim. Ini sudah mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Karena ini kekuatan yang apa? Yang dasar. Karena Rahman Ar-Rahim. Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, alam semesta ini tidak ada. Kun fayakunnya Allah ini tercipta dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu seorang hamba, la haulah wala quwata illa billahil aliyil adim. Jangan mengaku diri ini mempunyai kekuatan. Jangan mengaku diri ini mempunyai ilmu. Jangan ngaku diri ini bisa mengobati orang lain, bisa mengobati ini. Jangan. Ini termasuk tipu daya. Kadang banyak, mohon maaf, teman-teman yang duduk di dalam pengobatan, yang duduk di dalam keilmuan kanuragan, ini kebanyakan mengaku. Mengaku sakti, mengaku kuat, mengaku tidak mempan senjata, mengaku mempunyai karomah. Wah, ini keluar dari ini. Karena Nabi Isa alaihissalam ini diajarkan oleh Allah, la haulah wala quwata illa billahil aliyil adim. Di awal, bismillah Allahur Rahmanur Rahim. Di awal kalau tidak disayang oleh Allah, tidak dikasih oleh Allah, tidak bisa. Apapun tidak bisa. Monggo orang, mohon maaf, orang yang banyak tamunya, tamu untuk pengobatan kan banyak, Pak. Banyak teman-teman mempunyai ilmu seperti itu tuh banyak yang punya. Ada yang banyak yang tamu, ada kadang, mohon maaf, kalau orang-orang yang mengerti bukan manusia tamunya, Pak. Ada jin yang minta diobati juga. Ada jin yang mau berperang minta ilmu. Ada jin yang minta pinjam senjata, Pak. Ada. Kalau sampean mengerti tentang ilmu rahasia ini. Itu, Pak. Jadi mohon maaf, ini keilmuan. Saya hanya membaca dan sampean mendengarkan. Innal huda hudallah. Kalau sampean diberi petunjuk oleh Allah, insya Allah langsung masuk. Kalau sudah mengikuti hidayatullah, artinya Allah memberi hidayah di malam ini, insya Allah diberi. Insya Allah barokah, karena bukan katanya ini, bukan. Karena ini saya buka di Al-Quran, saya buka di kitab Syamsul Mu'ariful Kubro. Halamannya 148. Monggo dibuka. Kalau ayat Al-Qur'annya di surat Yasin ayat 20 sampai 21. Ini. Biar jelas. Kadang mohon maaf, orang-orang ini kalau berbicara atau berdakwah atau apa,
Kadang katanya ini, katanya ini, katanya itu. Monggo, bagus, tapi monggo dengan dasar. Ada dasarnya. Kalau ditanya, kamu katanya siapa? Katanya Al-Quran. Katanya siapa? Katanya Imam Ahmad Al-Buni. Kitabnya Samsul Mu'ariful Kubro. Ini Pak. Jadi doanya Nabi Isa alaihissalam ini waktu apa? Yuhyil mautah. Ini. Kalau sampean menginginkan ini. Faida aradda ayyad'u bihi tusolli as-subhah. Kalau sampean menginginkan doa ini, maka ayo kita sampean itu bersolat subuh. Sudah solat subuh, ini disuruh fakul wa kul wa anta jalisun. Sampean duduk membaca ini 100 marrotan. Ini ada 100 marrotan. Ini doanya Allahumma apa? Allahur Rahmanur Rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka ya qadimu ya daimu ya faridu ya watiru ya ahadu ya somadu ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Ini doanya. Doanya Nabi Isa alaihissalam. Wa in tawallu fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini semua ke Gusti Allah Ta'ala ini. Fakul hasbiyallah. Jadi Allah yang mencukupi. Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan, Allah yang menyembuhkan, bukan kita Pak. Maka di dalam makom ini kalau diterjemahkan atau diusulkan atau dihakikatkan, maka ini termasuk makom fana dan bako. Tidak ada keakuan di makom fana itu. Dan bako selalu kehadiran Allahu Rabbil Alamin. Di sini. Karena di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini sudah makom fana. Tidak ada keakuan. Sudah. Lenyap kemanusiaan ini. Rasa manusia ini sudah lenyap. Lalu di makom bakoknya ini fa'in tawallu ini. Jadi ya qadimu apa? Menyebut nama-nama Allah. Ya qadimu, ya dal jalali wal ikram, ya somadu, ya ahadu. Sehingga fa'in tawallu fakul hasbiyallah la ilaha illahu. Ini semua dicukupkan oleh Allah. Baik rezekinya sampean dicukupkan oleh Allah. Bukan kekuatan sampean Pak. Sampean narik apa? Pajang cepon Bapak. Narik jaring, otaba nyangkul atau supir. Bukan sampean itu yang memberi. Bukan kekuatan sampean. Fakul hasbiyallah. Ini. Monggo. Ayo sampean mumpung cepon orang sepo bedekarin nyabeh. Ada sisa nafas ini, monggo ayo belajar ilmu ini. Biar apa? Biar tak sampean, mohon maaf, tidak sengsara. Bekerja enak, menghadapi orang-orang enak, menghadapi sampean bergelut di dunia gaib enak. Apalagi sampean berhubungan dengan orang-orang tinggi, orang-orang kuat, orang enak. Karena di dalam doa ini Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ini muhabbat tingkat tinggi. Ini Pak Haris. Jadi punya istri, punya anak. Apa lagi Mas Faruk? Punya cadangan. Kena ini insya Allah enak.
Allahur Rahmanur Rahim. Baru catat ya. Gitu. Nanti catat. Nah, monggo. Monggo, ayo kita sekarang sesi tanya jawab atau memberi masukan atau memberi tambahan. Nah, karena saya hanya kata tadi ana qoriun wa antum samiun innal huda hudallah. Semoga kita ini sekarang diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Monggo. Kalau ada yang menambah atau bertanya, monggo. Monggo Mas Faruk atau Pak Haris. Pak Haris, kalau mau tanya monggo. Bapak, monggo. Apa tanya? Kalau bercerita nanti panjang Pak Haris, karena Nabi Isa itu termasuk ruhullah. Kalau Nabi Musa kalamullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Kalau Kanjeng Nabi ini sudah puncaknya Habibullah. Kalau Nabi Isa kalamullah. Kalau Nabi Musa kalamullah. Kalau Nabi Isa ruhullah. Itu. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Lain. Karena ulul asmi ini termasuk nabi yang pokok, rasul yang pokok, 5 rasul. Ini saya sekarang menceritakan tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah waktu menghidupkan orang mati. Lain di manakib si Abdul Qadir itu. Kalau si Abdul Qadir kalau menghidupkan orang mati atau hewan mati, kum biidni. Kalau Nabi Musa kum biidnillah. Kalau Nabi Isa. Tapi doanya ini. Allahur Rahmanur Rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka ya qadimu ya daimu ya wadud ya watir ya ahad ya somad ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dahsyat Pak Haris. Monggo sampean amalkan. Kalau doa Nabi Isa kan bisa menghidupkan orang mati ya. Kalau doa Nabi Isa itu diamalkan bagi kita orang tuh hasilnya ada apa aja tuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Haris. Kalau Nabi Isa berdoa ini menghidupkan orang mati. Tapi kalau kita, apa khasiatnya? Nah ini. Khasiatnya di sini tidak diterangkan oleh Imam Ahmad Al-Buni. Tapi kalau kita baca, kalau kita artikan, kalau kita maknai dan pahami, ini banyak Pak Haris. Khasiatnya ini banyak. Monggo sampian baca di Allahnya. Pertama ini Allahur Rahmanur Rahim. Di Allahnya aja sudah dahsyat ini Pak Haris. Karena sampian menyebut nama Allah, Allah. Ini kan menyebut ini. Apalagi sampian zikirnya tidak menyebut tapi ingat. Lain Pak Haris, nyebut dengan ingat ini lain zikir. Nyebut aja Allah, ini sudah mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kenapa? Monggo, saya kan sudah terangkan berulang-ulang ini.
Allahus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Ini Allah. Lalu diteruskan Ar-Rahmanur Rahim. Allah mempunyai sifat kasih dan sayang. Kalau sampian berzikir Allahur Rahmanur Rahim, insya Allah disenangi orang, Baris. Insya Allah disenangi makhluk-makhluk, baik gaib walaupun zahir. Ini. Percaya apa tidak percaya, monggo terserah keimanan sampian. Kadang manusia ini apa? Kadang yuwaswisu fi sudurin nas ini. Kalau sudah percaya, Pak Haris, katanya Mas Faruk, engkena suara baik. Reng nek bini mak nabang TV kayang Mas Faruk. Betul, Pak. Noro. Engkena kena suara. Tunyah noro. Semua noro. Ikut. Ini kalau diterangkan, Pak Haris, ya banyak. Terus wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan daya. Tidak ada kekuatan. Sampian mempunyai orang mempunyai kekuatan atau mempunyai jurus, tidak ada. Taber, Pak Haris. Itu. Maka di dalam cerita Nabi Isa alaihissalam katanya disalib. Tidak. Al-Quran menerangkan Nabi Isa itu tidak disalib. Makanya kalau orang-orang paham tentang kehidupan ini, Nabi yang hidup sampai sekarang ini ada 4. Maka saya dulu diwanti-wanti, Pak, oleh yai saya, Cong, nanti kalau kamu besar berkeluarga jangan lupa ke Nabi yang 4 ini, Nabi Rasul dan 4 ini. Yang tetap hidup sampai sekarang ini, sampai hari kiamat nanti. Hari sudah lenyap. Hari kiam, hari kebangkitan. Siapa yang hidup di dalam dunia ini? Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam. Kalau Nabi Khidir tempatnya di laut, Pak Haris. Di air. Kalau Nabi Ilyas di bumi, etengkengan, gitu. Yang 2, yang ada di surganya Allah, ini Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Idris ini sebuah akal ngakali malaikat, Mas Haris, saking diri penter. Nah, belajar sandal lah. Trompanya itu, sandalnya itu apa? Cecer nang swarga. Soro keluar, Pak, Nabi Idris ini, keluar Idris. Kamu masih hidup? Enggak, malaikat, saya tidak akan keluar. Saya enak di surganya Allah ini. Disuruh keluar, ya saya keluar. Keluar, ternyata Nabi Idris ini mencecer sandal, Pak. Sandal loh, malaikat, sandal saya cecer. Kak kilo lo kering sambi. Mohon maaf malaikat, saya mau ngambil sandal saya, ada di dalam. Lalu Nabi Idris ke dalam lagi, yang tidak mau keluar lagi. Itu Nabi Idris. Nabi Isa itu waktu disalib itu sebenarnya itu muridnya Nabi Isa alaihissalam. Dengan Allah diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke surganya Allah. Itu ceritanya di dalam Al-Quran itu ada. Tuh. Maka dengan Imam Ahmad Al-Buni itu, wallahu a'lam, Ahmad Al-Buni ini dari mana doa ini, wallahu a'lam, Pak. Karena Imam Ahmad Al-Buni ini seumpama waliullah sultan aulia, tidak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini Imam Ahmad Al-Buni. Sultanul Aulia,
rajanya para waliullah kalau tidak dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dipegang oleh Imam Ahmad Al-Buni. Itu ceritanya panjang itu. Panjang ceritanya. Kenapa? Sampai begitu kenapa? Hanya maka Imam Ahmad Al-Buni ini mengarang kitab yang sangat dahsyat ini. Kitab kesaktian ada, Pak. Tabibnya ada. Kitab apa di sini ini? Ilmunya manusia, baik dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut, ini ditulis oleh Imam Ahmad Al-Buni. Sampai huruf alif sampai ya, ini tertulis di sini. Ini ada di, bukan di Syamsul Mu'arif, kalau itu ada di Mamba Usul Hikmah. Ini kitabnya Imam Al-Buni ini, Syamsul Mu'arif dan Mamba Usul Hikmah yang dahsyat ini. Yang diajari, yang diajarkan pada manusia yang sangat hebat ini. Ini kalau sudah mempunyai ilmunya ini, doanya Nabi Isa ini sampean insya Allah Pak hebat Pak. Monggo. Monggo ayo sampean kalau ingin banyak tamunya, monggo. Enggak benar, nanti ditarik. Mohon maaf sampean ketemu nanti orang sakit paling sembuh. Bisa sembuh Pak Haris. Bukan pecet, bukan apa Mas Faruk. Iya. Karena di sini apa ya Rahman ya Rahim ini, Rahmanur Rahim, ya Qadim ini. Ya Somad, ya Hayyu, ya Qayyum ini. Kehidupan. Selalu kehidupan. Jadi yang sakit ini mohon maaf sudah habis. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Gimana ini kalau mengartikan ini? Monggo. Monggo ayo. Mohon maaf. Monggo ayo kita belajar. Tapi mohon maaf, jangan tertipu. Kalau sudah jadi nanti Haris banyak muridnya. Banyak tamunya. Ingat di la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti aku. Ini banyak tertipu Pak di sini Pak. Banyak tertipu, makanya kita harus ngaji tentang ilmu tauhid dan tasawuf ini biar tidak tertipu. Orang yang ngaji aja tertipu. Apalagi mohon maaf. Ini Pak. Bahaya. Iya, bahaya. Jadi tambah tinggi ilmunya Pak Haris, tambah besar godaannya Pak Haris. Gitu. Ayo monggo. Ya siapa yang nambah atau yang tanya? Monggo. Pak Yajus monggo. Ayo monggo. Katanya Pak Tajus suruh tulis ya, nanti tulis biar tidak hilang, karena di sini ini ilmunya Imam Ahmad Al-Buni ini insya Allah Pak, kalau sampean bertamu ke orang-orang tertentu yang belajar ini insya Allah ngerti dengan ini. Kan banyak sekarang ini ada perguruan begini begitu begini kan banyak Pak. Ya. Kalau ngaji ini insya Allah jadi apa? Ya katanya Pak Haris kalau ingin jadi tabib pengobatan monggo. Pak Haris kadang kan mijet orang, jadi monggo Pak Haris. Monggo. Amalkan insya Allah. Iya. Kadang nanti Pak Haris tamunya itu kadang berupa manusia tapi bukan manusia Pak. Kadang jin Pak. Kadang kalau orang bersih hatinya malaikat Pak. Nanti memberi uang itu, mohon maaf, salim-salim katanya Pak Haris itu banyak Pak. Selabat. Bukan 20.000, 30.000 Pak. Bisa jutaan ini.
Ada berupa manusia, tapi bukan manusia. Kenapa kok tahu? Saya merasakan sendiri. Pernah saya dikasih itu. Bisa. Jin ada, Pak. Gitu, Pak. Karena sama-sama makhluk Allah. Jin sakti apa? Bukan yang sakti manusia. Yang sakti itu manusia. Kadang jin itu bertamu mau perang seumpama, kadang pinjam pusaka, ada. Pinjam pusaka. Gak percaya, monggo ngaji di surat jin. Gak percaya, monggo sampean buka di surat al-jin. Ada keterangannya di situ. Kalau nggak percaya, kalau percaya ingin mencoba, ayo belajar ilmunya. Bagaimana cara melihat jin? Bagaimana cara melihat gaib? Monggo. Tapi mohon maaf, jadikan akidah orang, Pak. Deki Pak nyerepet. Nah ini. Ya sudah. Melihat bawahnya apa melihat atasnya, Pak? Melihat bawahnya aja, atasnya tidak dilihat. Iya. Kalau Bapak mempunyai amalan ini, Pak, ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Khabir, kelihatan semua, Pak. Loh ya nanti minta ijazah, Pak. Ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Khabir, sampean wirda 313 kali setiap malam 40 hari insya Allah, Pak. Ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Khabir. Ini ada di sini. Ada Pak bos saja. Itu, Pak. Kalau orang ngerti, ada yang memakai hatinya apa namanya, Lis? Wedus yang kendi. Ya, embek kendi katanya. Kan banyak ada yang tanya embek kendi, ke wedus kendit. Embek. Ada. Itu diambil hatinya digoreng lalu pokoknya dibuat celak, Pak. Ada di sini ada. Gitu, Pak. Kalau belajar asma'nya ya Allah ya Khabir, ya monggo sampean baca. Tapi jangan takut, Pak. Nanti mohon maaf kelihatan seperti apa namanya, Pak Riz? Orang-orang banyak bisulnya nanti lari, Pak. Gitu, Pak. Tapi kalau kenapa? Bisa. Ditutup bisa, monggo dengan sholawat. Karena sholawat ini ada di ini. Jadi sampean kalau sudah kerakutan, monggo sallallahu alaihi Muhammad sudah habis. Kalau takut, monggo, enggak apa-apa. Iya. Kalau tidak diganggu ya enggak mengganggu, Pak. Kalau sampean nganca yang mengganggu juga, namanya makhluk. Itu, Pak. Kan banyak orang yang tidak percaya atau yang ragu, monggo dibuka surat Al-Jin itu diterangkan di situ. Dan Imam Ahmad Al-Buni ini mengajarkan ke kita tentang wiritannya, supaya kita bisa membuka aura ini, membuka hijab, Pak. Sampean tidak melihat ini karena ada hijab, Pak.
Lengaleng katanya orang Madura. Ya lenge. Kalau diangkat ini hijab ini, ya Allah ya khabir, ya Allah ya khabir. Terangkat nanti kelihatan, Pak. Oke. Kalau sudah diangkat ini, Pak, kelihatan ini. Alam ini bukan seperti ini nanti, Pak. Sampean kalau masuk ke alam bunga, Pak, enak. Di alam ini hamparan bunga yang indah. Wanginya sangat enak, Pak. Tidak ada wangi di dunia ini. Saya cerita ini karena mohon maaf bukan saya mengada-ngada, Pak. Pernah masuk. Ya Allah ya khabir, ya Allah ya khabir. Perbanyak tasbihnya. Biar ini tidak merajalela, Pak. Jadi penawarnya ini tasbih. Itu berguru, Pak. Kalau enggak berguru ya nanti katanya Mas Faruk pakai legila. Pakai sitting. Makanya pondasinya kuat dulu. Nah, kuat. Katanya Mas Faruk ini pondasi atau dasar ini kuatkan, kuat dulu. Biar lo ikintir tidak ditabrak arus. Ya. Kalau sampean ingin uang, Pak, Doa Nabi Isa ya. ini kulhu ini. Surat Al-Ikhlas, Pak, amalkan, Pak. Insya Allah surat Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah, Pak. Monggo. Kalau sampean ingin banyak uang atau cepat kaya atau ya dari mana wallahu a'lam uang ini. Tapi kalau saya dikasih ijazah, ini tempatnya khusus. Sholatnya ini tempatnya khusus. Sejadahnya sejadah satu. Pakaiannya satu, sarungnya satu, itu aja, Pak. Selama 1 tahun. Surat Al-Ikhlas, Pak. Tidak akibat. Karena ini pesugihan putih. Tidak akibat. Malah diterangkan di situ, Pak. Waktu saya kasih ijazah itu. Khodamnya itu malaikat Jibril alaihissalam. Terus lagi ada namanya itu Syekh Sabaris Abana Hani Ruwaisnya mana? Abdul Wahid. Ini nanti ya khodimu Abdul Wahid itu nanti, Pak. Ada. Kalau di ini tidak ada, Pak. Yang ada ini di Jawahirul Ma'ani. Monggo belajar. Enggak. Tak mau ngamal lagi. Jelma mati, jelma. Iya. Apa paling maca Quran nek padahal sampai kulo terangaki mau telo kali paling maca Quran sejus tak ada 30 jusan nek. Iya. Monggo sampean belajar monggo. Nanti Pak sedaya para para Monggo karo. Monggo. Lenon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya Pak Saus ngamal lagi Kak Dito, situ Kak Desok pendasi harus kuat. Karena gila neka nang puncak awalnya amalan Nabi Isa neka Allahur Rahmanur Rahim, neka tuh paham sampean. Berarti beneke ngamal kidohir. Bahasa neka tuh nyatu dari kali bahasanya dohir batin. Jadi marlo gintir. Dan setiap para tokoh pimpinan ulama neka aulia neka jelasnya ada amalan tersendiri Pak yang diistiqomahkan. Lo pakai kor glenon kadinto ore kena. Wo kapi amalan neka teku bocah ramane bentan. Beda keistimewaan masing-masing. Padahal sumpamanya pujuk Kak Dimah neka neng seneng amalan apa? Contoh neng Sayyid Yusuf Salawan Naria. Neng Sayyid Husain Said Daria. Dan neka
Jadi intinya Allah pakai kasih kuliah ampian beramalan mau bener nikah. Kira-kira cuma sekedar masukan. Tapi pada intinya ki kuataki kalaupun kele bedena doanya Nabi Isa kali itu Allahu Rahmanur Rahim. Berarti doa anaknya doa atau amalan kali itu bukan cuma dibaca. Jadi dihayati betul-betul. Ben harus fokus. Karena Mas Rosid benar kan poderangaki. Kelaban huruf Allah kela Allahu samawati wal ardi. Jadi keng bene keng macam malu gintir dan nikah sepora nah. Mungkin ketika dintok cuma tambahan sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan Mas Faruk. Doanya Nabi Isa alaihissalam di dalam Allahur Rahmanur Rahim katanya Mas Faruk bukan sekedar bacaan. Artinya Allahur Rahmanur Rahim seumpama Pak katanya Mas Faruk monggo diteliti diamalkan sehari-harinya kayak apa itu Pak. Nabi Isa alaihissalam ini pengasih nyeseran Pak atolongan de orang. Deki mohon maaf. Nah sampai mau diakhirin mati katanya Mas Faruk. Biar apa? Biar lo ikentir kocak Mas Faruk. Iya. Kadang mohon maaf Mas Haris nanti baca Allahur Rahmanur Rahim, Allahur Rahmanur Rahim tapi atenah. Beda aja mah. Beda aja ngaloncat lho kan makin sampat Pak. Aneh. Nah, lo nyeserannya. Lo sesuai, bener Mas. Tidak sesuai dengan yang dibaca. Sehingga ikintir yang Mas Pak. Iya Pak. Belintir bi amal katanya. Nah ini yang sangat penting katanya orang-orang yang mengerti ulama siapapun lah, bukan ulama aja Mas Haris, bukan orang awam, bukan siapapun, monggo belajar doa ini bagaimana doa ini yang sebenarnya. Itu Pak. Maka ada Pak, kalau nggak salah apa hadis apa nggak salah di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu diterangkan. Man dzikrullah la ya'rifu maknahu wa la ya'rifu maksudahu fahuwa kafirun. Itu bagaimana itu? Man dzikrullah siapa yang zikir kepada Allah. Seumpama sampean membaca ya Rahman ya Rahim Allahur Rahmanir Rahim. Seumpama Pak. La ya'rifu maknahu. Tidak mengerti maknanya. Kifayatul Akhyar itu ada Pak. Wa la ya'rifu maksudahu. Apalagi tidak mengerti maksudnya. Fahuwa kafirun, orang itu kafir. Itu bagaimana itu Pak? Itu katanya orang awam kok kejam sekali. Gitu Pak. Dan kenapa jadi orang awam? Padahal dengan kanjeng Nabi disuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Itu. Nah itu Pak. Karena Imam Ghazali kan nerang tadi Pak, man aduna asma dunal waqna fa wal baqir wa qul tayyib. Kan ada nih. Jadi baca asma ini kudu oneng dengan sebenarnya ini bahasa. Betul. Jadi hampir malu enggak kira gitu. Karena ngabuk. Betul. Jadi manusia ini memang bertingkat-tingkat Pak. Bertingkat-tingkat memang. Manusia ini ada yang awam, ada yang tengah-tengah, ada yang alim, ada mu'allamah, ada khos, ada khawasul khawas, ada tingkatan aulia, ada tingkatan nabi, ada tingkatan rasul. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha. Walaupun rezeki juga begitu Pak. Bersecangkir, bersepereng, bersedulang, bersegudeg. Anak berna. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha. Kenapa kita miskin? Karena tidak tahu tentang ilmunya dunia. Yang tahu Bill Gates, yang tahu, yang punya Facebook,
Yang tahu, yang punya apa Google, yang punya YouTube itu kaya-kaya, Pak. Ya main YouTube. Hanya YouTube, Pak. Ya, iya. Kadang kita ini sampai ngeronyok tolang, Mas Baru. Sakit gak? Sakit gak? Lo deh, Pak. Itu Pak Haris. Nah, Tapi mau bisa angone kejar itu, ngejar itu. nah. Nenek kak, sekotu aja. Monggo Pak Haris, tanya apa lagi Pak Haris? Anu, Kak. Kata Kak Faruk tadi sebelum kita melakukan doa atau membacakan doa, kita kan harus mempunyai pondasi ya. Pondasinya itu bagi kita berupa apa itu terakat, apa itu berupa bacaan, kalau berupa bacaan apakah itu bacaannya. Terima kasih Kak. Pondasinya. Mas Haris ini bertanya tentang pondasi kita. Sebelum melangkah, sebelum berdoa, sebelum mengerjakan begini begitu, harus mempunyai pondasi. Pondasi ini kekuatan. Sebenarnya ini pondasi ini apa? Nah ini katanya Mas Haris. Sebenarnya pondasi ini ilmu dan keimanan, Pak. Pondasi ini ilmu dan keimanan. Kalau sudah mempunyai ilmunya dan iman yang kuat, artinya tidak yuwaswisu fi sudurin nas, Pak. Insya Allah cepat jadi. Bukan Maris, bukan tirakat, bukan apa. Pondasinya ini, ilmunya ini. Kan banyak Pak Haris. Orang-orang awam ini membaca ya Rahman sampai ngapuk oleh Papa. Lah benar, coba dibaca Mas Faruk. Mas Faruk kan sudah agak paham. Orang bine eta ya Rahman, aduh katut sampai kestangisan. Enggak benar, Pak. Benar. Siapa yang membaca ini? Kalau bismillahnya sama, Pak Haris. Dulu saya waktu sama Yai, Cong, bismillah ini sama. Sampean baca bismillah, kamu baca bismillah. Tapi siapa yang baca? Kan iya Pak Haris. Mohon maaf. Pak Haris dengan Bapak lain, Pak. Dahsyatnya ini lain. Kalau ditimbang lain, Pak. Kan dulu ada cerita siapa? Sayyidina Khalil itu. Dengan bismillah, sapi berapa ton itu kalah dengan bismillahnya Baholil. Siapa? Bismillah siapa? Kalau bismillahnya Mas Faruk kalah dengan rokok ini. Iya. Jadi kalau tanya pondasi Pak, karena memang kekuatan ini dari ilmu sebenarnya. Al ilmu nurun li ahlihi. Tining ilmu. Al ilmu utawi ilmu iku nurun, jadi nur. Mencahayai Pak, menerangi li ahlihi ke orangnya yang mempunyai ilmu. Kalau tidak mempunyai ilmu, mohon maaf sampean mau ngopi Pak. Minum tidak mempunyai ilmunya ngopi nanti diginikan aja nggak bisa diminum Pak. Nah ini pun bacaan seperti itu. Monggo sampean Pak Haris. Kenapa Pak Haris? Bagi pondasinya. Ya. Monggo Pak Haris belajar ini. Allahur Rahmanur Rahim. Pak Haris sekarang ngerti bacaannya ini. Kan ya? Artinya tahu Pak Haris, kan lebih mantap Pak Haris. Oh, berarti Allah ini begini ya. Oh, sifatnya Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kan lain Pak Haris, orang yang ngerti yang tidak. Lah kan iya Pak Haris. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pak Haris la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata. Ya les Pak Haris ngapo. Tapi kalau paham Pak, ngerti la haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali ditolong oleh Allah dengan pertolongan Allah. Paham Pak Haris. Lalu masuk ke dunia fana, ke makom fana. Makomnya itu tidak ada keakuan.
Tidak ada kekuatan, saya tidak mempunyai kekuatan kan semua ini. Tidak mempunyai daya, sudah. Tidak ada energi saya ini dari Allah. Kekuatan dari Allah. Hebat Pak. Kalau sudah Allah yang mempunyai kekuatan di tubuh, cek serang Pak. Aling goling. Lah betul. Nyerang sandi kekuatan. Masa nyerang sandi kekuatan? Maha kuat kan nih. Itu Pak Haris, kalau orang paham, kalau orang mengerti. Makanya orang makrifat ini, orang yang belajar hakikat, makrifatnya ini di mana? Hakikatnya mempunyai ilmu Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa hakikatnya? Maha pengasih dan penyayang Allah. Siapa Allah yang maha pengasih dan penyayang ini? Makrifatnya nanti baru ketemu. Oh kalau sudah seperti itu nanti kita masukkan kekuatan Allah ke diri kita. Bahwa diri kita ini berisi Robbi. Gitu. Kenapa berisi Robbi? Karena kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu ada di diri. Sifat ma'ani. Itu maka kita ini sehingga kita itu makrifat. Bukan makrifat itu sepora. Allah natik kayak itu bukan Pak. Allah dojuk bukan. Allahus samawati wal ard. Allah itu di mana? Allahus samawati wal ard. Allah meliputi alam semesta ini. Jadi mohon maaf. Kalau alam semestanya ini Pak, Allah meliputi. Di mana-mana ada Allah. Lalu lillahi ma fis samawati wal ard. Karena adanya Haris, adanya sampian, adanya tumbuh-tumbuhan ini sebab karena Allah. Itu Pak. Baru ada alam semesta ini. Kalau di kitab Tafsir Ibnu Katsir, alam ini pertama diledakkan yang maha dahsyat Pak. Diledakkan sehingga terjadi ini. Tafsirnya Ibnu Katsir. Ayatnya apa? Khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Itu ayatnya. Tafsirnya ada di belakangnya. Itu Pak. Lalu lahu ma fis samawati wal ard. Nanti kalau sesudah terjadi Pak Haris ini bapak saya ini kembali nanti ke Allah semua Pak. Bapak akan mati. Tidak ada yang hidup terus Pak. Tinggal hitung waktu, apakah besok, apakah sebulan lagi, apa 1 tahun lagi, wallahu a'lam ini. Karena tetap lahu ma fis samawati wal ard. Itu baru keimanan ini bisa Pak. Kalau tidak mengerti ini tidak bisa. Itu. Wal awwalu wal akhiru wad dhahir wal batin. Ini semua di alam semesta ini ada awalnya, ada akhirnya. Iya Pak. Seperti bunga, seperti ayam. Oh semakin ayam sampean tedes, abudu, nanti mati lagi abudu, lagi terus seperti itu. Wal awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Itu Pak. Baru kita itu iman bahwa iman betul, lalu naik tingkat ke ihsan Pak. Jadi bukan di Islam aja Pak kita ini. Monggo belajar Pak Haris. Itu Pak Haris. Monggo kalau ada yang lanjut, barangkali ada lagi, monggo. Kita nanti musyawarah. Jadi nanti kita ini karena ini keilmuan Pak Haris, iman tidak percaya atau tidak tinggal imannya sampean. Semoga Allah memberi hidayah, amin. Karena saya hanya membaca, sampean mendengarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan sampean nanti bisa jadi begini, bisa jadi ini nanti kudrat iradatnya Allah. Itu. Mohon maaf, semoga nanti Pak Haris mulai sekarang mengamalkan ini. Jadi tabib. Apanya?
yang sangat dahsyat seumpama salami reng-oreng sampai soki seumpama. Amin Pak Haris ya. Aja mengaku Pak Haris. Karena ada di la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini. Kalau nanti salami orang Pak Haris banyak besena ayo beki Pak Haris. Coba Kompol TV karena ada Warrahmanur Rahim. Itu kan banyak Pak. Beli rokok. Mohon maaf kan ada Pak Kiai atau Pak Ustadz atau tabib lah. Kalau banyak rumahnya besar, mobilnya Alphard. Duit banyak. Iya, kalau amalnya ini tidak sesuai Pak. Allahur Rahmanir Rahim itu tidak sesuai. Kalau amalannya Allahur Rahmanir Rahim dikasih orang seumpama 100, ya monggo dikasih ke orang lain 50-nya. Enggak kan apa-apa, Pak. Beli rokok. Nah, itu. Nah, nanti seperti korun, tompo-tompo loh. Itu. Jadi ayo kita biar kata manfaat, ayo pondasinya ini yang kuat. Kan banyak orang-orang kocang Mas Faruk kintir. Pakai dengan Pak, dengan begini ini. Karena tidak paham. Pondasinya itu tidak kuat. Banyak Pak. Padan sampan Pak. Ala aja dan ada. Kemodina lo nyawa. Ada kompos ada apa ada ntar gua jelasin. Iya. Ada kemudi. Jadi setir ini pegentang dulu Pak. Kan banyak Pak. Banyak Pak saya banyak teman orang-orang yang amalannya kuat, yang ilmunya kuat tapi kintir. Kalah. Potong kemudi. Kocang orang Madura. Andi Hodem, Rajaan Hodem mah. Tetapi baik kalah kale Pak. Judul Cocok. Ini monggo sampean karena malam ini sudah mohon maaf paham, semoga mengerti makrifat insyaallah. Karena yang saya baca ini kitabnya Imam Ahmad Al-Buni. Terakhir ayo kita berdoa karena teman kita yang ikut pengajian ini sudah artinya berangkat mencari rezeki sampai ke kemana Pak? Ke Italia. Sampai ke Italia karena sudah berangkat, mari kita doakan semoga selamat, sukses dan kembali ke rumahnya kembali. Amin. Allahumma amin. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.